Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya, selamat malam Romo Heru dan teman-teman di Pasca Sarjana SDAB Semaratungga. Hari ini kelompok saya dari kelompok 2, Filsafat Ilmu, yang beranggota Bapak Arya, dan saya pribadi Surya, dan teman saya lagi Ibu Elizabeth. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Candi Borobudur. Dengan topik presentasi, penerapan nilai-nilai moral, ajaran agama Buddha dalam kehidupan yang tercermin pada relief Candi Borobudur. Pendahuluan. Di sini kita akan melihat bahwa latar belakang dalam penelitian ini, Indonesia yang dikenal dengan kekayaan Nusantara, terdiri dari beraneka ragam situs bersejarah, peninggalan-peninggalan bersejarah, ini menjadi saksi hidup untuk menunjukkan peradaban bersejarah dari masa ke masa. Salah satu situs bangunan yang berdiri kokoh hingga saat ini adalah karya arsitektur berupa candi. Pulau Jawa dikenal dengan pulau yang memiliki peninggalan situs bersejarah berupa candi dari kerajaan Hindu-Buddha pada masanya. Salah satunya yang akan kita bahas di dalam penelitian ini adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur atau yang lebih dikenal sebagai Candi Buddha, yang dibangun dengan berbagai jenis pertimbangan khusus, mengingat banyaknya budaya asing yang masuk ke kawasan Nusantara, sehingga pada latar belakang ini kita akan menjelaskan lebih detail tentang Candi Borobudur ini, sehingga pola pikir sosial masyarakat terhadap budaya Nusantara sendiri itu dapat ditimbulkan kembali dan mempunyai rasa syukur akan dengan budaya Nusantara sendiri. Di sini Candi Borobudur sendiri terdiri dari berbagai komponen berupa seperti arca Buddha, ukiran relief, dan stupa. Selain desain arsitektur yang luar biasa, Candi Borobudur juga memiliki keindahan estetika dan makna yang terkandung di dalam komponen-komponen Candi Borobudur. Di dalam pembahasan ini, kita akan memfokuskan pembahasan dari awal penelitian hingga akhir penelitian ini adalah dari penerapan nilai-nilai moral yang tercermin di dalam relief Candi Borobudur. Fokus dan subfokus kita itu sangat simpel dan sangat singkat. Fokus utama kita itu seperti yang saya katakan itu penerapan nilai moral pada relief Candi Borobudur. Jadi yang menjadi fokus utama kita itu adalah relief Candi Borobudur, sedangkan subfokus penelitian ini adalah nilai-nilai moral, ajaran agama Buddha yang terkandung di dalam relief Candi Borobudur. Rumusan masalah pada penelitian ini kita mempersingkat, yaitu dengan membahas dua jenis rumusan masalah. Yang pertama adalah, apakah nilai moral ajaran agama Buddha dalam kehidupan yang tercermin pada relief Candi Borobudur? Yang kedua adalah, bagaimana penerapan nilai-nilai moral ajaran agama Buddha dalam kehidupan yang tercermin pada relief Candi Borobudur. Kegunaan dari penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis terdiri atas 3 yang memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan makna terhadap relief di Candi Borobudur. Yang kedua adalah memberikan sumbang ilmiah dalam ilmu pendidikan Buddha tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam relief Candi Borobudur. Yang ketiga adalah sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relief dan nilai-nilai moral yang terdapat pada Candi Borobudur. Sedangkan manfaat praktis itu dibagikan menjadi 3, yaitu manfaat praktis bagi penulis, peneliti lain, dan masyarakat luas yang ada di sekitar Candi Borobudur. Yang pertama adalah bagi penulis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan nilai-nilai moral ajaran agama Buddha dalam kehidupan yang tercermin pada relief Candi Borobudur. Sedangkan bagi peneliti lain diharapkan dengan penelitian ini adanya peneliti baru yang melanjut penelitian ini sehingga penelitian ini lebih sempurna dari penelitian sekarang ini untuk menggali lebih dalam informasi tentang nilai-nilai moral yang terkandung di dalam relief Candi Borobudur. Sedangkan bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bagi pembaca, terutama masyarakat luas ini ya, untuk lebih mengenal relief dan makna terkandung di dalamnya, misalkan nilai-nilai moral yang ada di dalam. Tinjauan pustaka pada pembahasan ini, kita akan membahas dari berbagai jenis konseptual.
Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dari Candi Borobudur tersebut, yaitu sejarahnya. Candi Borobudur yang dibangun sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi. Pada zaman keemasan Sailendra, arsitek yang merancangnya beserta konsep-konsep cara berpikirnya masih belum diketahui secara pasti hingga saat ini. Berdasarkan interpretasi dari pahatan huruf pada bagian kaki Candi Borobudur, yaitu pada relief Karmawibangga, diketahui bahwa infeksi singkat yang dapat memberikan petunjuk. Skripsinya tersebut mempunyai gaya huruf yang sama dan prasasti Karang Tengah yang berangka pada tahun 824 Masehi dan prasasti Kahulunan 842 Masehi. Kemudian menurut Kasparis, berdasarkan interpretasi prasasti Karang Tengah dan prasasti Sri Kahulunan, pendiri Candi Borobudur adalah Semaratungga yang memerintah pada tahun 782 hingga 812 Masehi pada masa dinasti Sailendra. Candi Borobudur sendiri dapat diartikan sebagai candi yang dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana yang dianut oleh masyarakat pendukungnya pada masa itu. Di sini kita akan melihat bahwa kosmologis dari Candi Borobudur sendiri terbagi menjadi 3. Dari tahap yang teratas, dari tahap yang terbawah, yaitu Kama Datu, Rupa Datu, kemudian Arupa Datu. Yang pertama, Kama Datu sendiri adalah tingkat terendah dari tingkat kosmologi Buddha atau simbol dunia hasrat. Kama Datu pada Candi Borobudur adalah bagian kakinya. Kaki Candi Borobudur yang kita lihat sekarang bukanlah kaki aslinya yang pada saat dibangun pertama kali. Penambahan selasar dan undak dilakukan ketika struktur Candi Borobudur diasumsikan akan melesak sebelum pembangunannya itu selesai seluruhnya. Ini adalah posisi Karma Datu. Karma Datu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Selasar ini adalah counterweight atau sabuk penahan terhadap longsor. Sehingga dengan sabuk penahan longsor ini, sehingga Candi Borobudur yang menjadi warisan budaya Indonesia atau Nusantara dapat berdiri kokoh pada masa keemasan, yaitu pada masa kerajaan Sailendra hingga masa kini. Dengan arsitektur yang memungkinkan sebagai pengalih pandangan yang luar biasa. Begitulah selasar yang ada di Kama Datu. Sedangkan Kama Datu yang kedua itu terdiri atas undak. Undak adalah bagian kaki candi yang menghubungkan halaman dengan selasar. Tadi kan selasar itu adalah pundak terbawah, sekarang adalah undak. Undak sendiri adalah susunan batuan tambahan yang dibuat untuk menahan beban tubuh candi untuk menghindari reruntuhan. Jadi selasar dan undak ini adalah satu kesatuan dari Candi Borobudur yang bertujuan untuk menghindari reruntuhan dari bangunan itu sendiri. Di balik undak dan selasar ada susunan batu tambahan yang dibuat candi untuk menghindari reruntuhan juga. Di balik undak dan selasar terdapat kaki awal yang berelief cerita Kama Wibangga yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian di bagian Kama Datu ini terdapat tangga pada Candi Borobudur. Jika kita ke Candi Borobudur, kita akan melihat tangga-tangga yang ada di Candi Borobudur. Sedangkan tangga yang ada di Candi Borobudur ini terdapat pada 4 arah mata angin yang membelah, ya. Jadi ada di 4 arah, kemudian membelah tiap sisi candi menuju ke atas candi. Yaitu dari gambar ini kita akan melihat, yaitu stupa induknya. Itulah yang tujuan dari tangga ini, menghubungkan setiap 4 arah dari Candi Borobudur ini sendiri. Kemudian yang keempat adalah relief Kama Wibangga. Relief Kama Wibangga ini di tinjauan pustaka, saya hanya membahas secara singkat saja. Ini terdapat cerita pada relief tersembunyi yang ada di dinding kaki Candi Borobudur. Yang keempat adalah relief Karma Wibangga. Karma Wibangga itu secara singkat itu adalah cerita pada relief tersembunyi di dinding Candi Borobudur akibat dari perbuatan baik dan buruk. Jadi di relief ini tersiratlah suatu kisah di dalam relief Candi Borobudur yang di posisi paling bawah, yaitu Kama Datu. Selanjutnya kita akan lihat di posisi kedua, yaitu Rupa Datu. Rupa Datu yaitu tingkatan kedua dari tingkat kosmologi Buddhis yang mewakili dunia antara.
Ini adalah bagian kedua dari Candi Borobudur sendiri. Tingkat ini adalah simbol unsur tak berwujud yang menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Tubuh Candi Borobudur terdiri dari susunan pagar langkan sebanyak 5 buah yang membentuk 4 buah lorong. Jika kalian ke sana, kita akan melihat setiap lorong yang ada di Kamar Datu itu yang kita kenal dengan nama Rupa Datu ini. Kemudian, Rupa Datu sendiri itu sama seperti Kamar Datu, terdiri dari relief. Dari awal hingga akhir, kita terus menceritakan tentang relief Kamawimbangan dan relief Candi Borobudur lainnya. Jadi, relief sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai pahatan yang menampilkan perbedaan bentuk gambar dari permukaan rata pada sebuah bidang data sekitarnya. Sedangkan menurut Theodore Van Eert, itu mengartikan bahwa relief adalah suatu gambar yang dipahat pada sebuah bidang yang berlatar belakang dimensi baik yang dikesankan oleh pertolongan proyeksi maupun perspektif pada latar belakang itu sendiri. Ini begitu pentingnya relief-relief yang ada di Candi Borobudur. Sedangkan yang kedua adalah langkan. Langkan di dalam Rupa Datu ini dapat diartikan sebagai lorong yang terletak antara pagar langka dengan tubuh candi. Pada Candi Borobudur terdiri dari 4 buah langkan. Kemudian langkan-langkan ini akan terdiri atas pagar langka. Pagar langka merupakan bagian dari Candi Borobudur yang menjadi pagar lorong candi atau sebagai pembatas lorong candi. Pagar langka merupakan struktur batu yang terdiri pada lantai lorong candi. Jadi di bagian Rupa Datu ini kan banyak sekali lorong pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Jadi setiap lorong ini ada langkannya itu beserta pagar-pagar langkan. Kemudian yang keempat itu yaitu relung. Relung berisi arca-arca Buddha yang menggambarkan perbedaan. Pada relung setelah kami melakukan pengumpulan data dan lain sebagainya, jumlah arca pada relung-relung tingkat Rupa Datu itu berjumlah 276 buah, yaitu 92 buah dikali tingkat lorong yang ada di Rupa Datu. Relung dibuat lebih menonjol daripada batu-batu pagar. Yang pada umumnya antara relung satu dengan yang lain terdapat bidang yang berisi panel relief kecil. Jadi setiap panel-panel ini ada relief-relief yang menunjukkan, yang menggambarkan tentang kisah-kisah yang ada di dalam Candi Borobudur ini. Kemudian yang kelima, persis seperti Kamar Datu, ada tangga. Pada tiap lorong terdapat tangga yang menuju ke lorong berikutnya hingga ke atas teras stupa. Tangga dinaungin oleh gapura berhias pahatan makara dan kepala kala pada ambang atas gapura yang disebut dengan nama dorpel. Kita akan naik ke tingkat yang ketiga yaitu Arupa Datu. Arupa Datu itu dapat diartikan merupakan bagian paling atas pada Candi Buddha atau 3 teras teratas, yaitu Kamar Datu, Rupa Datu, kemudian Arupa Datu. Dari kata Arupa sendiri itu menunjukkan simbol unsur tak berwujud dan sebagai tanda dari tingkat yang telah meninggalkan nafsu duniawi, yang merupakan gambaran dunia tanpa rupa dan bentuk lambang kesempurnaan abadi. Pada tingkat Arupa Datu terdapat 3 baris stupa yang melingkari sebuah candi induk yang dipusatkan. Jadi kalau dilihat dari jika kita lihat dari setiap tingkat, maka Arupa Datu sendiri juga mempunyai pembagian-pembagian khusus yang kita kenal dengan nama yang pertama yaitu Plateo. Plateo ini terletak pada peralihan antara tingkat Rupa Datu ke Arupa Datu. Jika kalian melihat di sini, maka Rupa Datu dan Arupa Datu itu ada di sini, yaitu tingkat Plateo. Plateo ini sendiri berupa dataran atau teras yang batas luarnya masih berbentuk buju sangkar, tetapi masih di dalamnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu teras. Teras lantai stupa teras Candi Borobudur ini terdiri dari 3 tingkat berbentuk lingkaran. Tingkat pertama dan kedua terdapat stupa-stupa berlubang, yaitu belah ketupat. Sedangkan teras ketiga terdapat stupa-stupa berbentuk segi 4 atau berlubang kotak. Pada teras ketiga juga terdapat stupa induk. Yang kita lihat itu stupa induk adalah posisi teratas dari semua candi dari tingkat Karma Datu, Rupa Datu, kemudian Arupa Datu. Kemudian di dalam
arupa datu ini terdapat stupa. Ini adalah bagian terpenting. Stupa sendiri adalah lambang dari agama Buddha yang berbentuk mangkok terbalik dengan bentuk persegi 4 atau persegi 8 dengan bentuk tongkat di atasnya stupa. Pada Candi Borobudur berbentuk genta atau lonceng. Jadi, kita setelah pembahasan yang panjang lebar ini, kita akan melihat nama datu, rupa datu, kemudian arupa datu, hingga ke puncak dari Candi Borobudur ini. Melalui gambar ini, kita akan secara jelas melihat begitu luar biasanya kosmologi Candi Borobudur ini. Membahas dari kosmologi beserta sejarah dari Candi Borobudur, tidak kita lupakan yaitu nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang terdapat di dalam penelitian ini yang menjadi salah satu subfokus utama kita, yaitu nilai moral. Nilai moral, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moralitas dapat diartikan sebagai suatu sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Dalam agama Buddha, jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Magga dibagi menjadi 3 kelompok yang kita kenal dengan nama kebijaksanaan atau panya, kemudian moralitas, sila, dan konsentrasi sama. Tetapi untuk pembahasan ini, kita akan lebih memfokuskan pada nilai-nilai moral. Moralitas yang kita bahas ini, kita akan membahas secara singkat, yaitu ucapan benar. Ucapan benar di sini itu kita sebut dengan sama waca. Sama waca itu adalah ucapan yang menghindari kebohongan, pendustaan, kata-kata kasar, dan gosip. Ini tercermin di dalam Mahacatarisaka Sutta. Di dalam Majjhima Nikaya, volume 3, halaman 73 sampai 74. Selanjutnya yang kita kenal adalah perbuatan benar. Perbuatan benar atau samakamanta di dalam Mahacatarisaka Sutta juga dijelaskan bahwa perbuatan yang menghindari pembunuhan terhadap makhluk, mencuri, perbuatan asusila. Ya, kemudian perbuatan yang bermabuk-mabukan juga demikian, ya. Hal ini diperkuatkan oleh John Marquis dalam Thich Nhat Hanh pada tahun 1998. Dikatakan bahwa suatu perbuatan benar dimulai cukup menarik dengan menghentikan suatu tindakan, misalkan tindakan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah penghidupan benar. Ini adalah salah satu bagian dari sila, ya. Penghidupan benar itu adalah penghidupan benar atau sama ajiwa adalah penghidupan yang menghindari hidup berkomplot, saling membujuk, mengisytiharkan, merendahkan, dan mengejarkan keuntungan dengan keuntungan. Hal ini juga tercermin di dalam Mahacatarisaka Sutta, yaitu pada Majjhima Nikaya 3, volume 3, 74 hingga 75. Ini adalah hasil penelitian yang relevan. Dari sekian banyaknya jurnal yang telah kami temukan, beberapa telah kita rangkum menjadi satu paragraf ini yang mencerminkan dari hasil penelitian yang sangat relevan untuk melakukan penelitian terhadap penerapan nilai-nilai moral pada relief Candi Borobudur. Di sini kita dapat lihat dalam jurnal penelitian salah satu yang kita ambil yang menjadi relevan, bukan berarti tidak semua jurnal itu tidak relevan, tetapi semua jurnal itu lebih kurang sama. Tetapi kita mengambil ini yang bertujuan adalah untuk menjelaskan secara singkat mengenai Candi Borobudur. Di dalam jurnal ini yaitu Borobudur Temple Pre and Post the Colonial Era, berarti pada saat era kolonial. Borobudur sendiri dapat diartikan sebagai candi Buddha dan termasuk salah satu monumen terbesar agama Buddha di dunia, ya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan bahwa Candi Borobudur disebut dengan istilah Pulau Futu, ya. Namun Candi Borobudur sendiri diterima oleh masyarakat luas yang menyatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra seperti yang tadi saya jelaskan di tinjauan pustaka. Dan pendiri Borobudur ini sendiri adalah Raja Semaratungga yang berasal dari wangsa atau dinasti. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Karena kita tidak melakukan wawancara, maka tidak ada waktu penelitian. Maka di sini kita hanya menempatkan satu posisi, yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian ini otomatis secara jelas dari awal presentasi hingga ini, kita akan ketahui bahwa tempat penelitian yang kita ambil itu adalah Candi Borobudur yang ada di Nusantara atau Indonesia,
yang merupakan warisan budaya Buddha di Indonesia yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data dan sumber data ini kita membedakan secara singkat, yaitu dari media cetak, jurnal-jurnal, media elektronik dengan link atau situs yang sangat akurat berupa situs UNESCO, yang dimana mengapa kita mengambil situs UNESCO, karena UNESCO pada tahun 1991 silam mengaku bahwa Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Elizabeth. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Berikut saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian. Candi Borobudur didirikan oleh Semaratungga, seorang raja dari Wangsa Sailendra pada abad ke-8 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Candi yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Borobudur memiliki 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha dan 72 stupa. Adapun susunan dan pembagian relief cerita pada dinding dan pagar lagam candi adalah sebagai berikut. Pada kaki candi asli, pada cerita relief Karma Wibaga terdapat jumlah figura sebanyak 160. Kemudian pada tingkat pertama, di posisi dinding cerita relief Lalita Wistara terdapat jumlah figura sebanyak 120. Pada posisi dinding cerita relief Jataka terdapat jumlah figura 120. Kemudian pada tingkat pertama posisi letak cangkan bagian cerita relief Jataka terdapat jumlah figura sebanyak 372, sedangkan pada posisi letak langkan Jataka atau Awadana 128 jumlah figuranya. Kemudian pada tingkat kedua, pada posisi dinding Gandayuda terdapat jumlah figura 128. Pada tingkat kedua posisi langkan cerita relief Jataka terdapat jumlah figura sebanyak 100. Kemudian pada tingkat ketiga posisi dinding Gandayuda terdapat jumlah figura sebanyak 88, sedangkan pada posisi langkan terdapat jumlah figura sebanyak 88 juga. Kemudian pada tingkat keempat, pada posisi dinding cerita relief ganda, jumlah figura terdapat 84, sedangkan pada langkan terdapat jumlah figura sebanyak 72. Sehingga di sini terdapat jumlah akhir sebanyak 1.460 jumlah figura yang terdapat pada Candi Borobudur. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Pak Arya. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Elis. Izinkan saya melanjutkan presentasi tentang pembahasan temuan penelitian. Seperti kita tahu, relief Karma Wibangga terletak pada bagian dasar Candi Borobudur. Secara harfiah, Karma Wibangga terdiri dari kata karma yang berarti perbuatan atau tingkah laku dan Wibangga yang berarti alur. Relief Karma Wibangga pada Candi Borobudur berisi paparan tentang alur kehidupan manusia sebagai akibat dari perilaku kehidupannya yang lalu. Setiap perbuatan manusia akan berakibat pada bentuk kelahirannya setelah meninggal dan terlahir kembali. Dalam konsep Buddhis dikenal bahwa baik buruknya nasib seseorang ditentukan oleh karma atau perbuatan manusia itu sendiri. Bagian ini sebagian besar terpendam di dalam tanah dan meliputi seluruh tingkatan Karma Dhatu. Jika kita lihat relief Karma Wibangga ini sebenarnya berjumlah 160 panel. Namun karena sebagian besar terpendam di dalam tanah, maka hanya 39 panel yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. 39 panel ini terbagi kembali menjadi 7 bagian, yaitu panel 1 sampai 5 berkisah tentang seseorang yang akan terlahir kembali
dan diberi usia yang sangat pendek. Panel ke-6 hingga ke-12 mengisahkan seseorang yang terlahir kembali dan dikaruniai dengan usia yang sangat panjang. Kemudian panel ke-13 hingga ke-15 mengisahkan seseorang yang akan terlahir kembali dalam keadaan sakit-sakitan. Panel ke-16 hingga panel ke-20 berkisah tentang seseorang yang akan terlahir kembali dengan sedikit penyakit. Panel ke-21 hingga panel ke-25 berkisah tentang seseorang akan terlahir kembali dengan wajah buruk. Panel 26 hingga panel ke-32 berkisah tentang seseorang yang akan terlahir dengan wajah indah. Dan yang terakhir panel ke-33 hingga panel ke-39 berkisah tentang seseorang yang akan terlahir kembali menjadi seorang yang hina dina. Kita telah kembali pada panel pertama hingga panel kelima, kita disuguhkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan pendek usia. Perbuatan ini antara mengurung binatang dalam kandang, membunuh binatang dan memasaknya, praktek aborsi. Nah, ini kalau kita lihat pada landasan teori tadi, ini merupakan perbuatan yang salah. Kemudian menjadi seorang algojo maupun terlibat dalam peperangan. Ini merupakan bagian dari mata pencaharian atau penghidupan yang salah. Pada panel ke-13 hingga panel ke-15, kita disajikan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang terlahir kembali dengan kondisi sakit-sakitan. Perbuatan tersebut antara lain menyakiti orang lain, memberikan obat yang keliru pada si sakit, dan makan berlebihan. Pada panel ke-21 hingga panel ke-25, kita diperlihatkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang terlahir kembali dengan wajah buruk. Perbuatan tersebut antara lain suka marah-marah, menyakiti, dan mengganggu sesama makhluk. Merawat kedua orang tua juga tanpa penghormatan, merusak lampu kuil, mengejek dan merendahkan orang lain. Mengejek dan merendahkan orang lain ini bisa jadi adalah pelanggaran moralitas di bidang ucapan. Kemudian yang terakhir pada panel ke-33 hingga panel ke-39, kita disuguhkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang terlahir kembali dalam kondisi hina dina. Perbuatan tersebut antara lain iri dengki dengan keberhasilan orang lain, merendahkan orang suci, merendahkan kedua orang tuanya, memfitnah para bijaksana, mencegah orang lain untuk mendengarkan dharma, dan membenci orang-orang miskin. Jika kita lihat perbuatan-perbuatan ini, kita hubungkan dengan Pancasila Buddhis, maka perbuatan di atas, perbuatan tadi itu bertentangan dengan sila pertama. Karena sila pertama pada Pancasila Buddhis menekankan pada pemuliaan kehidupan. Jika sila ini dilanggar, akan mengakibatkan pelakunya terlahir kembali dalam kondisi yang hina dina, sakit-sakitan, berwajah buruk, dan berusia pendek. Agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sila pertama, kita dianjurkan untuk mengembangkan sifat luhur metta dan karuna, seperti yang diceritakan pada panel selanjutnya, yaitu pada panel ke-12, kita disajikan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan panjang usia. Perbuatan ini antara lain memberikan wejangan untuk merayakan kehidupan, memuliakan kehidupan, kemudian mengampuni terpidana mati, menghargai sesama makhluk hidup, menyayangi binatang, menghalangi pembunuhan, menolong si sakit dan memberi si miskin, serta memberikan makanan dan minuman kepada mereka yang membutuhkan. Jika kita melihat kembali pada landasan teori, maka pelaksanaan sila ini meliputi ucapan yang benar, kemudian perbuatan yang benar, dan mata pencaharian atau penghidupan yang benar. Pada panel ke-12 hingga panel ke-20, kita disuguhkan dengan perbuatan yang menyebabkan seorang terlahir dengan sedikit penyakit atau tidak berpenyakit. Perbuatan tersebut antara lain menghormati orang tuanya, menjaga hidup tanpa kekerasan, merawat rohaniwan yang sakit, memberikan obat yang mujarab pada si sakit, dan tidak makan minum berlebihan. Pada panel ke-26 hingga ke-32, kita diperlihatkan dengan perbuatan yang menyebabkan seseorang terlahir kembali dengan wajah yang indah. Perbuatan tersebut antara lain berdana pakaian pada sesama, berbakti pada orang tua, menghormati orang-orang suci, menghias candi, membangun tempat ibadah, menyokong para pertapa, tidak menghina sesama, serta menjaga dan merawat tempat ibadah. Perbuatan-perbuatan ini, jika kita pahami kembali, sejalan dengan praktek Pancasila Buddhis sila pertama yang menghargai kehidupan. Manfaat praktek sila ini akan
membawa kebahagiaan bagi pelaksananya, membuat seorang berusia panjang, sedikit penyakit, dan berwajah indah. Inilah nilai-nilai moral yang terdapat pada relief Karma Wibangga. Kemudian kita lihat kembali pada relief Jataka. Kisah Jataka ini, yang pertama ada kisah Jataka Ruru, Rusa Ruru, yang terdapat pada lantai 3 di lorong pertama pada bagian selatan Candi Borobudur. Jataka Ruru ini digambarkan pada panel ketiga, 4, dan kelima. Jataka ini mengisahkan kelahiran Bodhisattva sebagai seekor rusa emas yang bernama Ruru, yang memiliki jiwa yang besar. Nilai moral yang dapat kita ambil adalah rusa Ruru ini dihianati oleh seseorang yang telah ia selamatkan hidupnya. Namun, bukannya rusa ini marah atau dendam, namun rusa Ruru justru memaafkan orang yang telah mengkhianatinya tersebut. Hal ini sebenarnya sejalan dengan inti ajaran Buddha yang terkandung dalam Wada Patimokkha. Kesabaran adalah meditasi yang tertinggi. Kita hendaknya meneladani nilai moral yang telah dilakukan oleh rusa Ruru ini dengan tidak membenci orang lain yang telah membenci atau menyakiti kita juga. Justru kita dianjurkan untuk membalas kebencian tersebut dengan praktik cinta kasih. Rusa Ruru yang memiliki kulit yang berwarna kuning emas, di badannya bertaburan bintik-bintik seperti permata. Hal ini menyebabkan rusa Ruru ini akan diburu oleh manusia-manusia yang tamak. Karena itu, rusa Ruru ini bersembunyi di dalam hutan belantara. Pada suatu hari, kebetulan air sungai di tempat rusa Ruru ini, di hutan belantara ini sedang banjir. Airnya mengalir dengan deras. Dan di tengah-tengah arus itu kelihatan ada seseorang yang dengan mati-matian menyelamatkan diri. Dengan tidak berpikir panjang lagi, rusa Ruru ini menyelamatkan orang tersebut. Nah, orang tersebut sangat berterima kasih. Dia menghormati rusa Ruru. Dia bertanya apa yang dia bisa lakukan untuk rusa Ruru. Rusa Ruru hanya minta supaya dia tidak membocorkan tempat kediamannya, tempat persembunyiannya kepada orang lain. Namun, suatu hari, sang permaisuri dari raja di Benares bermimpi tentang rusa Ruru ini. Kemudian, permaisuri menceritakannya kepada raja, dan raja akhirnya membuat pengumuman, membuat sayembara, barang siapa yang dapat menunjukkan tempat persembunyian rusa Ruru akan mendapatkan sejumlah hadiah. Nah, orang yang telah ditolong oleh rusa Ruru ini, sebenarnya dia ingat bahwa dia punya janji dengan rusa Ruru agar tidak membocorkan ke tempat rahasianya. Namun karena dia tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh raja, maka ia menerima sayembara tersebut. Dan dia menjadi penunjuk jalan ke tempat rusa Ruru berada di dalam hutan. Kemudian dia menunjukkan tempat rusa Ruru berada, tangan dari si penunjuk jalan ini lepas. Raja kemudian curiga, kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Kemudian diketahui belakangan bahwa ternyata pemuda ini mengkhianati rusa Ruru. Dia udah ditolong oleh rusa Ruru, namun dia justru malah membocorkan tempat rahasianya. Raja pun marah dan hendak membunuh pemuda ini. Namun rusa Ruru malah mencegahnya. Akhirnya raja memberikan resolusi bagaimana kalau rusa Ruru dapat tinggal di istana dan dia hidup damai tanpa ada seseorang yang memburu. Kemudian kita melihat lagi ada kisah seekor gajah di padang pasir. Kisah Jataka ini terdapat di lantai 3, lorong pertama pada bagian selatan Candi Borobudur. Pengorbanan Bodhisattva ini digambarkan pada panel ke-6, 7, dan 8. Jataka ini mengisahkan kelahiran Bodhisattva sebagai seekor gajah yang menyelamatkan rombongan narapidana yang tersesat, kelaparan, dan kehausan dengan cara mengorbankan dirinya. Tindakan mulia ini hendaknya kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral ini hendaknya kita praktekkan seperti mengorbankan waktu dan kepentingan kita untuk menyokong para bhikkhu sangga, mendengarkan dan mempraktekkan dhamma, dan kemudian mengorbankan waktu luang untuk melakukan mawas diri, bermeditasi. Kisahnya, pada suatu ketika Bodhisattva terlahir kembali sebagai seekor gajah. Tempat tinggalnya di dalam hutan. Di dalam hutan ini terdapat gunung-gunung dan sebuah danau yang dalam. Dan seluruhnya dikelilingi oleh padang pasir yang sangat luas. Untunglah tak ada manusia hidup di sini.
Dan walaupun gajah itu hidup sebatang kara, ia merasa aman dan bahagia. Pada suatu hari ketika sedang bercengkrama di tepi hutan, terdengar olehnya suara manusia. Suara itu datang dari padang pasir. Dan karena tidak mungkin orang berada di padang pasir, maka kemudian gajah ini mendatangi suara tersebut. Dia kemudian menyatakan, aku tak dapat menghitung berapa ratus orang yang ada pada saat itu. Mereka itu adalah narapidana yang tersesat. Mereka tersesat di padang pasir itu, mereka kelaparan dan kehausan. Gajah ini menuju sebuah gunung. Dia menolong dengan cara menunjuk sebuah gunung. Gajah berkata pada orang-orang itu supaya mereka pergi ke gunung itu di tepi tebing. Kalau mereka bisa menuju ke kaki gunung itu, tepi tebing itu, maka akan ada makanan berupa bangkai gajah yang baru meninggal, dan ususnya juga bisa digunakan untuk menyimpan air, sebagai tempat menyimpan air yang ada dekat kaki gunung itu, ada danau, seperti yang diceritakan di awal tadi. Akhirnya orang-orang itu berangkat menuju kaki gunung, menuju tepi tebing, dan gajah ini juga berlari ke tebing itu dan loncat. Jadi dia mengorbankan dirinya agar dagingnya bisa dimakan oleh para narapidana yang tersesat, dan ususnya bisa digunakan untuk menyimpan air. Demikian nilai moral yang terdapat pada kitab Jataka yang tergambar pada relief Candi Borobudur. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Surya. Pada kesimpulan ini, kita akan menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Yang pertama itu adalah nilai-nilai moral yang terkandung dapat berupa berbuat baik akan membuahkan karma baik. Ini dari kisah Karma Wibangga. Sedangkan di dalam Jataka, itu menitik beratkan pada praktik cinta kasih dan pengorbanan. Yang kedua, di dalam kesimpulan ini adalah penerapan nilai-nilai moral pada relief Candi Borobudur dapat dilakukan dengan kisah Karma Wibangga dan Jataka. Selanjutnya, di bagian rekomendasi yang pertama, agar menambah lokus penelitian sehingga peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral yang terkandung di dalam relief Candi Borobudur. Rekomendasi yang kedua adalah memperluas ruang lingkup penelitian. Misalkan relief Gandavyuha dan Lalita Wistara, serta relief Candi Borobudur yang lainnya. Rekomendasi ketiga, penelitian ini bersifat kajian pustaka sehingga informasi yang tersampai terbatas, sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan melakukan wawancara sehingga informasi yang didapat akan lebih banyak. Terima kasih, demikianlah hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Di dalam filsafat ilmu bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Arya dan Ibu Elizabeth Antil. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya.